hadirin wal hadirat, saimin saimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi saya pada malam ini, yang insyaallah malam yang penuh berkah di bulan suci Ramadan, adalah strategi Rasulullah di dalam dakwahnya. Materi ini sangat penting agar para aktivis dakwah, para amilin bisa membaca agar dakwahnya itu tidak resisten dengan lingkungan kita. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan khatibun nas ala qadri biqulihim. Bergaulah, bermuamalah atau berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar intelektualitas atau sesuai dengan kadar akal mereka. Hari ini kita melihat banyak fenomena para aktivis dakwah yang tidak memahami medan dakwah, sehingga dakwahnya menjadi resisten di tengah umat Islam. Dan para ahli antropologi, sosiologi, musuh-musuh Islam itu mencari celah bagaimana mereka bisa mengadu domba umat ini dengan persoalan-persoalan yang tidak penting, dengan persoalan-persoalan yang bersifat furu'iyah tetapi dianggap sebagai persoalan-persoalan susul, persoalan-persoalan pokok atau dikaitkan dengan perkara-perkara akidah. Padahal persoalan-persoalan ini adalah persoalan-persoalan sifatnya ikhtilaf di kalangan para ulama. Saya melihat bagaimana Taliban yang berinduk kepada para ulama Deoban, mereka berakidahnya akidah Maturidiyah dan Asy'ariyah. Itu kalau di masjid-masjid Afgan Pakistan itu baca-baca salawat seperti di pedalaman Madura atau di Aceh itu biasa. Nasid-nasidnya model-model kayak seperti itu. Pujian-pujian, salawatan-salawatan. Ya. Di situ ada sifat 20 dan lain sebagainya. Dan dalam segi mazhab, dia menganut mazhab Hanafiyah. Ini tidak berbanding lurus dengan sikap keagamaan yang dibangun oleh mujahidin-mujahidin Arab, para muhajir yang datang ke sana. Yang cenderung tekstualis, literalis di dalam memahami teks keagamaan. Contoh yang paling kecil adalah dalam mazhab Hanafiyah itu menjadikan uruf atau adat sebagai sumber hukum selama adat tersebut, uruf tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka mengambil kaul sahabat sebagai dalil. Ibnu Mas'ud mengatakan, man ra'ahul muslimin hasanan fahuwa indallah amrun hasan. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin itu adalah sebuah kebaikan, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu juga sebuah kebaikan. Misalnya salah satu contoh, ada kebiasaan di masyarakat kita dalam mazhab Syafi'i, karena kita mayoritas Syafi'i, itu ada tradisi setelah lebaran ada halal bihalal. Saya mau tanya para aktivis di sini, halal bihalal ada contohnya enggak? Ada contohnya enggak? Berani mengatakan itu adalah sebuah bid'ah? Nah, inilah yang kemudian banyak para aktivis ya, yang baru belajar mengaji, dia mendapatkan suatu nilai dari ustadznya. Kebetulan Masya Allah ustadznya tidak bijak. Saya tes pernah ya. Saya setelah 10 tahun di penjara,
dengan Akhi Mukhtar juga. Beliau kena 8 tahun, saya 10 tahun. Saya mulai memahami, oh ini menyebabkan dakwah kita ini resisten di tengah masyarakat. Saya coba mempelajari, oh ya ternyata saya banyak memvonis, banyak dosa dengan masyarakat saat ini. Dulu saya ketika remaja tahun 90-an itu menjadi ketua remaja masjid. Maklum baru ngaji, ya, baru hijrah. Saya langsung mengatakan ini bid'ah. Demi Allah, ya, saat sikap saya itu tidak disukai oleh DKM. Kemudian remaja masjid pada saat itu terpecah. Ini kita obrol tabdi, ya. Ini baru tabdi, belum takfir. Nanti ada levelnya, kita menjadi takfir nanti. Kan jamaah, saya berharap ini tidak boleh terulang lagi bagi para aktivis dakwah. Karena ini akan menjadi amunisi bagi orang-orang yang menginginkan perpecahan atas umat ini. Dan sampai hari ini 25 tahun saya tidak pernah lagi jadi imam di sana. Saya tidak lagi bisa ceramah lagi di sana. Dan masyarakat itu ingat walaupun puluhan tahun. Mungkin yang mengusir saya sudah meninggal dunia, sudah. Tapi masyarakat trauma dengan obral tabdi tersebut. Padahal kalau kita pikir permasalahannya cuma masalah-masalah furu'iyah. Setelah kita banyak belajar tentang tawasul, tabaruk, kita vonis ini adalah ubadul kubur, ini adalah musyrik, ini syirik, dan itu melukai hati, perasaan kaum muslimin. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memindahkan pintu Ka'bah, dan itu diutarakan kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini diurungkan memindahkan pintu Ka'bah ini karena dia melihat kalaulah saja kaum musyrikin Mekah itu baru saja masuk Islam, keluar dari kemusyrikan, saya akan pasti pindahkan pintu Ka'bah ini. Tapi ini ditunda. Demi apa? Demi menjaga. Tentu pendapat saya ini bisa saja dibantah gitu. Tapi kemudian ini melahirkan sebuah kaidah dalam fikih yang mengatakan al-maslahu ta'liful qulub aula min fi'lin mustahab. Maslahat menjaga perasaan kaum muslimin itu harus diutamakan daripada amalan sunnah. Daripada amalan sunnah. Antum ingin menegakkan sunnah, tapi kemudian ini akan berhadapan dengan fitnah masyarakat, maka antum boleh menunda itu, bukan menghilangkan ya, dibedakan nanti. Demi apa? Demi menjaga ukhuwah, karena menjaga ukhuwah ini wajib. Sementara yang antum akan gunakan dan antum amalkan ini adalah perbuatan sunnah, maka mendulukan yang wajib itu lebih utama daripada amalan sunnah. Inilah yang kemudian mujahidin Taliban dengan Al-Qaeda itu nggak bisa dipecah, dipisahkan. Kenapa? Syekh Abdullah bin Adam, seorang ulama Al-Qaeda, dia menceritakan pengalamannya ketika beliau ditanya oleh para pemuda-pemuda Afgan tentang kaitannya dengan persoalan takfir muayyan. Tentu kita tahu mujahidin muhajir dari Arab ini biasa referensi dan familiar dengan kitab-kitab Najd, tetapi dia tidak lantas menjawab persoalan yang ditanyakan oleh para pemuda-pemuda Afgan. Bahkan dia mempersilahkan kepada mullah si fulan untuk menjawab persoalan ini. Artinya apa? Dia ingin menghormati ulama setempat. Tidak lantas kemudian karena hafalan kita banyak, ya, kita hafal kutubus sittah, lalu kita masuk kampung orang, lalu kita memfatwakan, sok tahu dengan persoalan-persoalan yang ada di situ. Bukan sok tahu sebetulnya, sesuai dengan ilmu, tetapi demi menjaga ukhuwah, dia begitu tawadu mempersilahkan mullah ini untuk menjawabnya. Karena dia tidak ingin mullah yang ada di tempat ini
merasa dia dinomorduakan. Ini adab dan akhlak. Dan inilah yang kemudian menjadi inventarisir bagi para mujahidin di chase-nya. Kenapa jihad chase-nya itu bisa gagal? Saya pernah mendengar bagaimana Jenderal Khattab itu berkonsultasi persoalan-persoalan chase-nya itu dengan Syekh Utsaimin. Diadukan persoalan-persoalan agama, persoalan-persoalan pelik, ya, itu yang ada di chase-nya dia tanyakan kepada Syekh Utsaimin yang ada di Arab Saudi. Begitu Syekh Utsaimin masih hidup dan itu dijawab oleh Syekh Utsaimin. Inilah yang menyebabkan seorang mufti chess-nya yang namanya Ahmad Qadirov, yang sekarang jadi pro kepada Rusia, karena persoalan-persoalan sepele. Ada ulama setempat, tapi dia nggak hormati nih ulama nih, dan itu membuat baper. Saya nggak dihargai. Orang-orang muhajir ini melukai perasaan saya. Akhirnya dia menyerah, dan ini menjadi sebuah kajian oleh kajian antropologi. Kemudian dipetakan, diinventarisir, dan di copy paste di hampir seluruh dunia Islam bagaimana memecah belah ini. Bayangkan datang muhajir di satu tempat, lalu dia datang belaga menjadi mufti di sana, dan dia tidak hormati ulama-ulama setempat. Ini dalam bicara dunia jihad, apalagi dalam dunia sosial masyarakat kita. Makanya kemudian Imam Az-Zahabi ini pernah mengatakan, berfatwa dalam Syiar A'lam An-Nubala, dia mengatakan yang bagi lil muslim yasta'idu minal fitan la yasgabu bi dzikr madahil gharib wala fil usuli wala fil furu'i. Hendaknya seorang muslim itu menjauhkan daripada fitnah dan tidak menyibukkan kepada persoalan-persoalan asing di dalam madhab, baik dalam masalah usul dan masalah furu. Dan tidaklah aku melihat, kata beliau, orang-orang yang melakukan hal demikian dia tidak mendapatkan kebaikan, bahkan mendapatkan keburukan. Al-adawah wal baghdha, menimbulkan permusuhan dan kebencian, ya, minal farqaini, daripada dua kelompok manusia, dari hamba-hamba yang soleh jadi bermusuhan. Kaul ini, akwal ini diucapkan oleh Imam Az-Zahabi ketika terjadi perselisihan, baku hantam sampai bunuh-bunuhan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Dan itu sampai kemudian orang-orang mazhab Hanafi mengatakan nanti kalau Nabi Isa turun, itu mazhabnya mazhab Hanafi. Demikian juga orang-orang mazhab Syafi'i mengatakan kalau Nabi Isa turun, itu dia akan bermazhab Syafi'i. Akhirnya berantem dua kelompok orang-orang soleh, dan dua di antara kelompok kaum muslimin, hamba-hamba Allah ini saling baku bunuh, cuma persoalan-persoalan beda mazhab. Inilah gambaran yang terjadi di masyarakat kita hari ini, dan ini menjadi sebuah celah untuk mengadu domba. Dan kegagalan jihad di Libya, di Suriah, di Chechnya dan lain sebagainya, dia menggunakan ini untuk mengadu domba sesama kaum muslimin. Persoalan-persoalan yang sebetulnya masuk ranah kepada masalah-masalah istihadiyah ra'yu dimasukkan kepada masalah-masalah akidah, padahal itu punya strategi. Ya, kalau kita mengambil pendapatnya Babe Hasan, ya, ini strategi. Maulid Nabi ini strategi. Kita menyampaikan kepada umat, ini sarana untuk menyampaikan kepada umat, jangan dibitah-bitahin. Kalau strategi nggak bisa dibitahin, ini sarana umat ini untuk menyampaikan kebenaran. Dan ini terjadi. Celah ini membuat orang menggunakan isu-isu Wahabi, menggunakan isu-isu ini aswaja, ini banyak bid'ahnya, terus ini digoreng demikian, akhirnya menimbulkan kebencian kita sesama muslim.
Dan mudah-mudahan jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengambil secara bijak. Jangan kita memperbesar permasalahan-permasalahan yang sebetulnya bukan permasalahan-permasalahan yang urgen, sehingga kita tidak memberikan celah kepada musuh-musuh yang ingin mengadu domba kaum muslimin. Syekh Abdul Aziz At-Turaifi dalam sebuah tweetnya saya baca, dia mengatakan, wala adharra ala ummati mimman la yufarriqu baina aqidatul barra was siyasatu istida. Dan tidak ada yang lebih membahayakan atas umat ini orang yang tidak bisa membedakan bara sebagai akidah dan strategi dalam membangun perlawanan. Inilah yang membuat binasa saudara-saudara kita yang ada di Suriah yang bernama Islamic State. Binasa, habis ya, tinggal anak-anak dan istri, dan kita lagi urusin nih ya, ibu-ibu dan anak-anak yang sekarang ada di Irak, yang ada di Suriah, di Turki ya, ayahnya, laki-lakinya habis semua, nggak ada, terbunuh hampir semuanya. Yang tersisa tinggal anak-anak dan perempuan saja. Mereka minta pulang, Ustaz tolong fasilitasi saudara kami, Ustaz tolong Ustaz gitu. Pemerintah juga lagi bingung, nggak ada dana ini untuk masukin orang-orang yang sudah terlanjur hijrah. Ya, binasa mereka karena apa? Karena nggak bisa bedakan. Maka kenapa inilah hikmahnya, kenapa dalam peperangan Rasulullah itu Rasulullah selalu tunduk kepada syura' sahabat daripada pendapat beliau sendiri. Padahal pendapat beliau adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pendapat Rasulullah bukan pendapat hawa nafsu, tapi apa yang di pendapat Rasulullah itu adalah wahyu. Tetapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, kepada umat ini, bahwa persoalan-persoalan peperangan itu sifatnya adalah antum a'lamu bi umur dunyakum, ente lebih tahu. Maka tidak bijak kita di Indonesia lalu kita copy paste fatwa yang ada di Yaman misalnya. Inilah yang kemudian kata seorang ulama, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, di dalam I'lamul Muwaqqi'in dalam juz keempat dikatakan bahwa taghyirul fatwa bihasbi taghyiruz zaman wal makan wan niyat wal ahwal wal adat. Perubahan fatwa atau hukum tersebut tergantung daripada berubahnya zaman, tempat, kondisi, niat, adat istiadat. Tujuan nggak berubah, tapi sarana bisa berubah. Maka tidak bijak kita kalau mengatakan kok haram demokrasi di Saudi, lalu kita copy paste haram di Indonesia misalnya. Karena nanti kalau difatwakan haram, nanti dampaknya kepada kaum muslimin seperti apa? Ini saya dengar sekitar setahun yang lalu kita ngadakan 8 bulan yang lalu ada bedah buku di sini yang diberikan oleh Ustadz Dr. Taufik, bahwa hukum itu bisa berubah tergantung tempat, tapi tujuan tidak berubah. Definisi ta'rifnya belum sama, tapi kita sudah membahas hukumnya. Akhirnya ya, kita haram padahal dampak haram jika diterapkan di sini itu akan berdampak buruk kepada Islam dan kaum muslimin. Demikianlah kalau kita kemudian tidak mengetahui mana perkara-perkara yang sifatnya darurat, mana perkara-perkara yang sifatnya hukum itu bisa berubah tergantung kondisi, maka kita selalu hitam putih di dalam menghukumi, menggunakan syariat-syariat. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu ya, teks athar ya, dalil itu bisa menyesatkan kecuali bagi orang ahli fikih. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran dan hadis itu ada nasakh wal mansukh, ada mana am dan mana khas. Kita nggak bisa serta-merta hitam putih di dalam membaca teks keagamaan tersebut, kecuali kita akan bisa keliru dalam memahami. Maka orang yang berfatwa sejatinya adalah orang yang berani duduk di neraka.
orang takut berfatwa, yang sehingga tadinya haram menjadi halal dan seterusnya. Nah, ini harus ditinjau, ya, diteliti kembali. Makanya kemudian salah satu nasihat bijak yang dikatakan oleh Abu Yahya Al-Libi, martabadun al-fatwa wa martabadun hadal halal wa hadal haram. Ya, derajat untuk menjadi seorang mufti, orang yang mengatakan ini halal, ini haram, itu adalah perjalanan jauh yang ditempuh oleh manusia. Tidak setiap manusia bisa memahami teks keagamaan. Tentu ada ilmu-ilmu perangkat bisa dia memahami dalil-dalil tersebut, dan itu butuh perjalanan panjang bagi orang bisa disebut sebagai ulama yang mengetahui para ikhtilaf di dalam hukum-hukum Islam. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bijak dan tidak memberikan celah musuh untuk memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Demikian dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.